Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulidi Komarul Mukaram. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba dan peramalan penjualan. Baik, yang pertama adalah maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah tujuan utama bagi setiap perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk meningkatkan pendapatan serta mengurangi biaya agar hasil akhirnya adalah laba yang maksimal. Fokus utama dari maksimalisasi laba adalah memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dari sumber daya yang tersedia. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan. Faktor eksternal seperti penawaran dan permintaan pasar. Seperti permintaan dan penawaran pasar dapat mempengaruhi laba perusahaan. Permintaannya tinggi dapat meningkatkan harga produk dan karenanya laba. Sedangkan penurunan permintaan dapat berdampak sebaliknya. Faktor yang kedua adalah biaya produksi. Faktor internal seperti biaya produksi, sumber daya manusia, bahan baku, dan biaya operasional merupakan faktor kunci dalam menentukan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan faktor yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Perubahan dalam regulasi pemerintah, kebijakan fiskal, atau pajak juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap laba perusahaan. Perubahan ini dapat mempengaruhi struktur biaya dan pendapatan, sehingga mempengaruhi laba. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah strategi meningkatkan laba. Ada 3 strategi, yaitu pengembangan produk. Melalui pengembangan produk, perusahaan dapat memperluas basis konsumen dan meningkatkan volume penjualan, yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Strategi yang kedua adalah ekspansi pasar. Melalui ekspansi pasar ke wilayah baru atau target pasar yang berbeda, perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan pendapatan serta laba yang dihasilkan. Dan strategi yang ketiga adalah efisiensi operasional. Dengan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dijual. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah konsep peramalan penjualan. Dalam peramalan penjualan terdapat 2 metode peramalan, yaitu peramalan kualitatif. Metode peramalan ini bergantung pada penilaian dan keputusan manusia, bukan pada data historis atau perhitungan matematis. Sedangkan peramalan yang kedua adalah peramalan kuantitatif. Metode peramalan yang berdasarkan pada historis, perhitungan matematis, dan model statistik untuk memprediksi tren dan pola penjualan di masa yang akan mendatang. Dalam metode peramalan kualitatif sendiri terdapat 3 metode, yaitu survei. Yang pertama adalah survei. Metode ini melibatkan survei terhadap konsumen, distributor, atau ahli industri untuk mendapatkan pendapat atau prediksi terkait penjualan di masa mendatang. Sedangkan metode yang kedua adalah focus group. Focus group digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari sekelompok konsumen terkait preferensi, kebiasaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian metode yang ketiga adalah pendapat ahli. Mengumpulkan pendapat dari berbagai ahli industri atau ekonomi yang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Yang selanjutnya adalah metode peramalan kuantitatif. Terdapat 3 metode, yaitu analisis time series. Yang pertama, metode ini menggunakan data historis untuk mengidentifikasikan pola dan tren penjualan yang dapat diproyeksikan ke masa yang akan mendatang. Metode yang kedua adalah regresi statistik. Dengan memanfaatkan hubungan antara berbagai variabel, regresi statistik dapat memprediksi dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap penjualan di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah metode jaringan saraf tiruan. Metode ini menggunakan model jaringan saraf tiruan untuk mempengaruhi perilaku pasar berdasarkan pada data historis yang kompleks. Di sini terdapat studi kasus peramalan penjualan yang menunjukkan bahwa dengan melakukan peramalan penjualan baik dengan metode kualitatif maupun kuantitatif, dengan menggunakan peramalan ini dapat dilihat error rate atau kesalahan dari peramalan tersebut sangatlah kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya peramalan, yaitu dengan melakukan peramalan dan maksimalisasi laba menjadi sangat penting karena strategi pemasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif. Kemudian
Kesimpulan yang kedua adalah peran teknologi. Perkembangan teknologi telah membuka akses ke metode peramalan yang lebih canggih dan akurat yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang integrasi data. Integrasi data yang baik antara berbagai departemen dalam perusahaan dapat memperkuat proses peramalan dan membantu meningkatkan keakuratan proyeksi penjualan. Baik, itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.